Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hikmah Channel 74. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami upload videonya. Terima kasih. Cerita tentang Syekh Jangkung atau sebagian orang mengenal sebagai Kiai Lando banyak versi. Namun dari semua versi cerita, Syekh Jangkung hidup pada abad 16, beliau sangat disukai oleh masyarakat karena sepak terjang dalam mengembangkan agama Islam melalui pendekatan-pendekatan budaya. Syekh Jangkung melalui juru makam yang ada di Pedukuhan Lendah Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo. Beliau adalah Mas Ngabehi, Surakso Sutanto umur 81. Beliau yang biasa melakukan tugas-tugas sebagai juru kunci makam mulai dari orang tuanya. Di sela-sela kesibukannya melakukan aktivitas rumah tangga Mas Ngabehi, Surakso Sutanto menceritakan banyak hal tentang Syekh Jangkung dari saat usia remaja sampai akhirnya tinggal di Kampung Lendah. Berikut ini kisah eksklusif Syekh Jangkung dimulai masa kecilnya. Syekh Jangkung remaja bernama Saridin. Ia nyantri kepada Sunan Kudus. Saridin muda dikenal memiliki kemampuan agama yang mumpuni termasuk dalam amalan-amalannya. Ia sering menunjukkan kemampuan agama dan kesaktiannya di depan para guru dan santrinya. Sunan Kudus cukup kewalahan menjadi guru Saridin. Suasana di pesantren bergejolak karena sepak terjang Saridin. Akhirnya dengan cara yang halus Sunan Kudus mengusir dari wilayah Kudus. Masa pengembaraan. Selepas dari Kudus, Saridin mengembara ke berbagai daerah antara lain di Pati, Palembang, Cirebon dan wilayah lainnya. Di setiap tempat yang ia singgahi selalu meninggalkan kisah menarik. Di tempat-tempat tersebut juga terdapat peninggalan Syekh Jangkung, bahkan makam beliau juga dapat ditemui di Desa Lando, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Sedangkan di Kulon Progo makam Syekh Jangkung terletak di Pedukuhan Lendah, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah. Di manakah sebenarnya Syekh Jangkung dimakamkan? Tentang hal tersebut menurut Meng. Surakso Sutanto sebenarnya tidak menjadi masalah. Pada zaman dahulu seorang tokoh besar pasti meninggalkan jejak di mana-mana. Masalah makam mana yang asli tidak jadi soal, yang penting keteladanan tokoh tersebut menjadi pelajaran bagi kita semua. Apalagi Syekh Jangkung dikenal sebagai seorang pengembara, sehingga banyak tempat yang beliau singgahi dan beliau kunjungi selalu meninggalkan kenangan baik di masyarakat. Syekh Jangkung dan Sultan Agung. Syekh Jangkung adalah saudara ipar dari Sultan Agung Raja Mataram ketiga, karena Syekh Jangkung menikah dengan kakak kandung Sultan Agung yang bernama Retno Jinoli. Pertemuan Syekh Jangkung dan Sultan Agung ini di masyarakat banyak diceritakan dalam legenda Sultan Agung Tani. Syekh Jangkung bahu-membahu Sultan Agung menumpas kejahatan bersama dan menyebarkan agama Islam di masyarakat. Syekh Jangkung dapat banyak ajaran dari Kanjeng Sunan Kalijaga, sehingga beliau diminta untuk menyebarkan agama Islam di Kadipaten Pesantenan Pati, nama Kabupaten Pati dulu, waktu dipimpin oleh Adipati Kembangjoyo atau bergelar Wasis Joyokusumo. Profil beliau. Syekh Jangkung adalah putra dari Sunan Muria yang memiliki nama asli Saridin. Beliau dikenal ulama berilmu tinggi dan memiliki berbagai karomah tinggi. Beliau berguru dengan Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Guru-guru beliau diantaranya Sunan Kudus, Sunan Kalijaga. Makam Syekh Jangkung banyak dikunjungi para peziarah. Tak hanya datang dari wilayah kota Pati saja, banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa yang ada keyakinan dari masyarakat yang datang ke sana bahwa dengan berziarah dan berdoa kepada Allah dengan melalui tawasul di makam Syekh Jangkung, maka segala keinginan pasti akan terkabul. Bahkan bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah dari Syekh Jangkung bisa meningkatkan derajat, diberi kemudahan dalam mencari mata pencaharian, dan diberi kemudahan dalam menerima ilmu bagi mereka sedang belajar. Karena itu tak jarang yang datang ke sana adalah orang-orang dari golongan pejabat. Selanjutnya bagi para pedagang, berdoa dan wasilah di makam ini konon banyak yang hasil dalam usaha yang dijalankannya. Terima kasih saudaraku yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru mabar lainnya dari channel kami.